Jadi saya tuh sangat mudah ya, saya tuh sangat mudah untuk membocorkan dua kriteria pemain, yaitu pemain asing yang akan bermain di Indonesia, satu lagi pemain yang akan dinaturalisasi ya. Apa yang dikasih Persija, Persib pasti bisa nyamain. Ya. Nah, tapi apa yang dikasih Persib sebagai plus-plusnya nih, tampil di Asia, lalu juga engagement tiada tara tiap hari, saya pikir cuma Persib. Nah, jadi Bojan ini kan ini Alphard nih kayak bilang Tolik ini Grand Max gila lu dari Alphard diganti Grand Max kan ngeri amat. Kalau ngomongin masalah duit nih percaya ya itu banyak cerita main di Indonesia ternyata duitnya lebih gede loh. Selama ini kita mungkin kalau standar kan mikirnya oh main di luar negeri duitnya lebih gede. Enggak, tanya itu ke Tom Hay sama Eliano. Sebenarnya Piala Presiden kalau kata saya sih bergengsi ya, karena itu kan ngambil embel-embel orang nomor satu. Ada yang juga gede. Jadi menurut saya ini bergengsi. Jadi kalau bisa diambil aja gitu. Persib Bandung telah mendaratkan 5 pemain bintang jelang musim 2026-2027. Kira-kira sanggupkah Maung Bandung berjaya di Asia dengan materi pemain seperti ini? Nah, hari ini di podcast Locker Room, gua Ramdhani Bur dan juga rekan gua nih, Pak Wikanto Arumbodoyo akan menemani teman-teman nih untuk membahas soal Persib Bandung jelang musim baru. Nah, di episode kemarin tuh atau di 2 episode lalu banyak yang bilang ini nggak relate nih, masa iya Persib Bandung yang bahas expand Persija. Nah, makanya hari ini gua membahas Persib Bandung dengan salah satu Dedengkot Boboto nih. Salah satu sosok itu adalah Kang Eko Maung. Halo, Kang Bur. Wes, ya. Ini rapi kayak bapak-bapak jadi. Nah, ini kita udah datang Kang Eko yang mana salah satu Dedengkot Boboto dari akhir 90-an udah sering datang ke Siliwangi dan sekarang masih sering aktif Bang ke GBLA Bang. GBLA kalau ya itu makanya militansi saya itu semakin pudar kayaknya, semakin ini jadi sering bertambah usia makin milih-milih pertandingan. Kalau zaman dulu kan naik truk pasir hayu, naik kereta gitu ekonomi, sekarang mah milih-milih pingin nyaman ya gitu. Iyalah, bener. Ada masanya lah ya. Betul Kang, udah ada prioritas. Makanya tadi kalau misalkan disebut Dedengkot apa, sebetulnya teman-teman seangkatan saya itu banyak yang lebih gila lah. Militan, lebih saya itu sebenarnya nonton Persib sewajarnya aja kalau saya. Iya. Suka merendah. Yang lain lebih parah lagi beneran. Kang, ini kalau di medsos Kang Eko nih sering banget di baju ada tulisan Boboto toksik. Itu artinya apa sih Kang? Boboto toksik ya. Nah itu sebetulnya kan transisi ya, transisi. Jadi kan tadi saya udah bilang tuh, jadi semua Boboto tuh ada fasenya. Kayak saya tuh, kalau misalkan teman-teman lihat follow medsos saya, kemarin saya secara tidak sengaja ketemu sama, dulu saya kuliah di Unpad ya, ada anak manajemen tuh, di salah satu kantin dekat Jalan Sekeloa ya, ketemu nggak sengaja, nah 20 tahun yang lalu, ya, itu temannya dia itu, kan anak The Jack tuh, itu saya teror sampai ke kosan, sampai nggak berani keluar. Itu kan toksik. Oh, nonton ya? Itu kan toksik banget kan? Masa orang mau belajar ke Bandung menuntut ilmu, akhirnya jadi sampai ketakutan keluar. Dulu belum ada belanja online, belum ada makan online apa. Jadi dia itu sampai nggak keluar kosan gitu. Nah, itu ceritanya. Ya pokoknya banyaklah hal-hal toksik ya, hal toksik udah gitu. Denda-denda yang merugikan klub ya, udah gitu konvoy nggak kondusif mengancam warga, itu kan toksik banget ya. Nah maksud saya ketika saya kan memberikan edukasi nih sama bikin buku juga, udah bagi buku udah pernah ngasih? Udah ya kemarin gitu. Nah buku edukasi, bikin acara-acara edukasi, maksudnya bukan berarti saya itu bersih loh saya gini, enggak, saya tuh ngasih tau juga, saya juga pernah toksik, cuma kan itu karena kita sekarang ada banyak media untuk edukasi ya harus dipercepat dong fasenya, jangan udah tua, udah umur 30-an masih toksik gitu. Kalau bisa menjelang 25 itu udah pada insaf gitu ya. Minimal nggak merugikan klub, terus nggak membuat orang lain merasa dirugikan, merasa terancam gitu. Oke. Nah kan nih Kang Eko termasuk yang salah satu yang mencintai Persib lah. Musim lalu kan Kang Eko sempat membocorkan salah satu transfer nih, Lucho ke Persib dari Perak FC. Nah kali ini Kang Eko kayaknya adem-adem aja nih. Ini nih aku buka ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ngikutin saya tuh sering ya 3 apa 4 musim kemarin. Jadi betul-betul kalau diperhatikan di media-media itu akun saya yang pertama kali membocorkan transfer sebelum Persib, sebelum ofisial dan belum rumor juga nggak ke arah sana gitu ya. Saya
akan menceritakan, akan membocorkan kenapa saya bisa seperti itu, karena saya tidak akan melakukannya lagi, ya. Jadi saya tuh sangat mudah, ya. Saya tuh sangat mudah untuk membocorkan 2 kriteria pemain, yaitu pemain asing yang akan bermain di Indonesia, satu lagi pemain yang akan dinaturalisasi, ya. Dulu tuh melalui jaringan saya tuh kalau pemain asing, berarti teman-teman di imigrasi sama Kemenaker, ya. Karena Kemenaker tuh kalau setiap kali penggunaan tenaga kerja asing ada yang namanya RPTKA. Ya, ada yang namanya itu rencana penggunaan tenaga kerja asing. Nah, kalau imigrasi kan jelas ya tentang paspor, izin tinggal gitu ya. Nah, dulu tuh ada relasi-relasi ya, relasi-relasi gitu. Cuma sekarang ya makanya nih seiring usia juga ya, udah tua gitu, masih pingin cari sensasi kayaknya. Enggak deh, lagi itu kan mencampur adukan urusan kesenangan medsos. Saya kan di medsos cuma have fun ya, have fun, senang-senang, mencampur adukan urusan senang-senang sama hal-hal profesional ya. Jadi kurang elok lah. Makanya udah 2-3 tahun ini saya nggak lagi seperti itu gitu. Bahkan untuk nanya pun enggak, karena saya khawatir walaupun cuma nanya doang, tahu info kan kadang-kadang suka nyeplos ke teman kalau ngobrol akhirnya jadi beredar lah gitu, kemana-mana ya. gitu. Nah itu yang pertama, gampang, sangat mudah sebetulnya. Sampai hari ini pun kalau ingin tahu siapa pemain asing main di Persib, Persija, Persebaya, gampang, karena sangat punya mudah. aksesnya. Ada ya yang bisa saya tanya, cuma saya nggak melakukan. Yang kedua tentang naturalisasi, itu juga mudah gitu loh. Karena kan pewarganegaraan ya, pewarganegaraan atau naturalisasi kan pengambilan sumpah apa, itu dilakukan juga dengan teman-teman instansi circle saya juga itu ya, circle saya gitu. Jadi sangat mudah. Cuma itu juga lagi-lagi tidak saya lakukan gitu lah. Dan biar fair lah sama teman-teman yang suka ngonten ya, influencer, konten kreator, biar fair lah. Jadi saya sekarang kalau bikin konten ngikutin kalian juga gitu. Yang rame apa ya lucu-lucuan gitu. Soalnya kalau 3-4 musim yang lalu yang saya tahu, saya inget nih yang paling heboh sampai bikin suasana tim nggak kondusif, saya masih inget. Dulu tuh Persib tuh ini zamannya siapa? Rene Albert nih, zamannya Rene Albert. Dulu tuh Persib dirumorkan kan akan menggait pemain asing apa ya. Cuma setiap kali wartawan nanya ke manajemen pasti nanti. Jadi gitu. Bobo tuh dibuat bingung. Saya kasihan juga nih, kasihan. Ya udahlah nanya kan. Akhirnya muncul, Kang Eko ini ada 2 paspor Belanda, 1 paspor Filipina, tapi dia kok punya darah Swedia ya. Itu 3 orang ini adalah Nick Kuiper, satu lagi Kevin yang Belanda, satu lagi Omid. Udah saya bikin konten siang, habis makan siang ya, jam 12, itu ramai tuh. Sampai sore tuh udah menyentuh hampir 1 jutaan ya. Gila sih. Nah karena udah rame, udah heboh, udah apa, akhirnya di latihan sore, jadi ini kan menjelang transfer window ya, jadi belum saatnya, baru menjelang ya. Berarti putaran kedua kan? Menjelang putaran kedua. Nah karena udah rame, mungkin tiba-tiba di sesi latihan itu Rene Albert ngomong gitu, ya bahwa ada yang suasana tim jadi nggak kondusif nih, karena Bojan Malisik marah-marah itu. Bener. Coba dilihat ada arsipnya tuh. Jadi dia tuh karena dia tahu akan tersingkir nih, karena ada yang namanya Nick Kuiper, posisinya kan sama dengan dia. Padahal Bojan Malisik ini kan dikenal die hard terus heroik, militan ya. Jadi Bobotoh aja cinta sama dia. Gitu kan. Dan dia ngegolin kalau nggak salah lawan Persija tuh. Ya sebelumnya waktu menang 3-0 atau 3-2 penentu ya. Nah, Bojan Malisik jadi zamannya Mario Gomez berarti kan ya? Iya, Mario Gomez. Jadi penentu. Jadi 2018. nggak kebayang kan suasana saat itu. Wah, saya ngerasa kayak begini nih. Ya udah nggak lagi gitu. Terus nah Fabiano Beltran gitu. Orang yang pertama posting bahwa dia itu kalau nggak salah sampai sekarang tuh salah satu postingan saya dengan like terbanyak 180.000. Dia mengibarkan mengibarkan nih jersey gini Beltran warna biru ya, itu diambil di salah satu pusat bisnis di ini Bandung. Di SCBD. Iya, circle-nya konsorsium kalau nggak salah ya. Itu juga dari obrolan iseng-iseng relasi saya. Dia itu dia itu posting di grup nih, di grup ada kejutan kok gini-gini. Cek Fabiano Beltran ya. Fabiano Beltran. Dia kan dulu udah dimulai bisa nge-delete. Ya, kita kirim WhatsApp. Bisa dihapus. Ketika dia kirim langsung screenshot dong. Gitu. Dia tuh telat 5 detik tuh. Dia baru nyadar ada si Eko ini. Dia delete udah terlambat gitu. Udah nyebar tuh. Itu Fabiano Beltran tuh waktu ke Persib gitu. Jadi intinya gitu teman-teman ya, kalau yang suka nanya-nanya, Kang Eko gimana nanya? Kayaknya untuk saat ini ya, walaupun saya tahu juga saya lebih suka mengikuti arus aja lah udah gitu. Ya lebih buat kemarin nyaris lagi nih. Kalau yang ngikutin akun saya lagi. Ya. Yang Jepang. Kemarin saya udah nyaris lagi. Makanya kemarin saya bikin konten
saya jajarin tuh jersey Jepang saya gitu. Cuma ternyata ada berita perkenalan di Braga. Oh, nah, yang itu. di Street Gallery. Tadinya saya tuh kepikiran gini, Oratmangun dulu, si Jepangnya ini nanti. Saya nggak menduga, kalau nggak salah itu pertama kalinya langsung 2 pemain ya. Sebelumnya kan ada Sandy Walsh sama Luka Menalo bareng berdua. Oh, bareng langsung berdua. Nah, bareng saya di kira satu-satu hari kan. Kamis itu. Saya kira kan harian, nggak iya. saya kira kayak kalau kuli bangunan tuh harian nih. Harian. Saya kira Oratmangun dulu, baru mungkin minggunya, kan kemarin Sabtu. Iya. Minggunya baru yang Jepang. Ternyata bareng. Ternyata bareng. Makanya ketika saya naikin konten itu Minggu pagi tuh saya baru yang Jepang. Padahal ya malamnya itu udah bisa. Itu kontennya hari Minggu pagi, ngomong doang nggak ada suaranya. Iya, itu sorry ya, yang Kirain itulah. sengaja, makanya ini kok nggak ada suaranya sih. Sorry yang Jepang. Tapi udahlah, enggak itu aja bukti bahwa dengan segala keterbatasan ya, saya tuh isengnya saya tuh kadang-kadang nggak bisa ngontrol gitu. Makanya saya nggak akan melakukannya lagi tuh ya. Kang, ini tadi Kang Eko juga sudah ngebahas nih soal Ragnar Oratmangun juga kan. Kita tahu total Persib sudah datengin 2 pemain diaspora di bursa transfer saat ini, ada Ragnar dan juga ada Sandy Walsh. Kalau di total tuh berarti Persib ada 5 pemain diaspora kan. Banyak banget ya. Ada Tom Haye juga, ada Eliano, ada Dion Marks kan, total ada 5 tuh. Nah, di saat bersamaan juga kita tahu Kang, nih terutama akun-akun abroad nih, akun-akun yang mencintai pemain Indonesia supaya berkarir di luar negeri sangat menyayangkan kata dia ketika ada pemain diaspora yang memilih berkarir di Indonesia. Nah, kalau Kang Eko melihat fakta ini seperti apa, Kang? Enggak, ya pertama-tama saya tuh ikuti perdebatannya ya. Dan kadang-kadang sebelum perdebatan yang sehat itu dari awal mereka tuh udah mengumbar kebencian. Jadi kalau yang postingnya akun Persija, akun Jackmania, apapun salah yang dia katakan. Begitupun juga ketika yang postingnya akun tentang Persib atau Boboto, apapun juga pasti salah ya. Nah, sebetulnya kita sekarang ya lagi-lagi udah tua ya. Kita jangan ngomongin salah benar, kita ngomongin ngomongin tentang ini aja deh. Memaklumi aja deh ya. Kita harus bisa memahami ya. Kenapa sih dua-duanya juga sebetulnya ada benernya, ada salahnya gini ya. Nah, tentang yang jadi perdebatan kan tentang jam terbang atau apa ya. Itu mah setelah jadi WNI. Nah, kita ngomongin dulu sebelum jadi WNI nih. Ini konteksnya berarti kan kita ngomongin hukum nasional ya. Jadi bukan tentang ketentuan FIFA. Kan ada yang ngomong, oh yang penting punya darah Indonesia apa. Itu mah ketentuan FIFA ya, ketentuan FIFA. Jadi diharapkan maksudnya bukan asing banget tapi dia punya relate ya sama negara yang dibeli, itu ketentuan FIFA ya. Jadi undang-undang kewarganegaraan kita itu nggak mengatur seperti itu. Jadi mau WNI asli sama sekali, maksudnya mau warga negara asing asli tanpa hubungan darah pun ya prosesnya sama saja gitu ya. Jadi di undang-undang kewarganegaraan ya, undang-undang kewarganegaraan, tunggu dulu, ini ada editnya nggak? Nah. Aman. Di undang-undang kewarganegaraan tahun 2006 ya, itu tuh kan sebetulnya cara ONA dinaturalisasi untuk jadi WNI itu ada 3 cara ya. Yang pertama tuh cara konvensional nih, ini yang berat nih. 5 tahun. 5 tahun harus berturut-turut, udah gitu 10 tahun atau 10 tahun tidak berturut-turut ya. Nah, udah gitu cara kedua itu adalah perkawinan campur ya. Jadi harus kawin dulu sama WNI. Intinya dua-duanya ini kan syaratnya berat nih, harus dikondisikan, harus niat banget ya. Apalagi kalau misalnya gimana kalau jodohnya susah, nyari kalau mau kawin campur susah jodohnya. Nah, lalu ada cara ketiga nih. Cara ketiga ini melalui pasal 20 ya. Pasal 20 ini seseorang bisa mendapatkan warga negara Indonesia ya, ketika dia itu berjasa untuk bangsa atau untuk kepentingan negara ya. Jadi kalau misalkan telah berjasa ini kan konteksnya kan masa lalu ya. Past tense lah kalau kita bahasa Inggris. Jadi masa lalu nih. Kalau buat atlet sepak bola, dia nggak mungkin udah berjasa, nggak mungkin karena untuk berjasa itu dia harus udah main dulu. Nah, dalam hal sepak bola yang bisa menggunakan pasal ini, ketentuan ini, syarat telah berjasa untuk bangsa ini adalah pelatih. Kalau pelatih kan bisa, jadi statusnya dia itu masih warga negara asing, tapi dia sudah berjasa gitu ya. Kalau misalkan pelatih bisa, tapi kalau misalkan pemain dia nggak bisa karena dia harus berbaju tim Indonesia dulu, harus WNI dulu. Untuk bermain kan harus WNI, tapi kalau pelatih kan nggak harus warga negara yang bisa klubnya. Nah, berarti untuk pemain ini harus memenuhi syarat untuk kepentingan negara ya, untuk kepentingan negara. Nah, dalam hal ini berarti untuk memperkuat timnas. Nah, ini dimulai nih kriteria. Apa sih kriterianya? Nah, dulu tuh saya sempat ngobrol sama ini
Sesmenpora siapa Pak Gatot ya. Gatot, Ya. Gatot. Jadi waktu itu, nah ini karena pasal ini juga ya bukan tanpa celah nih. Kalau misalkan diperhatikan pernah ada pemain-pemain yang menggunakan pasal 20 ini, tapi dia tidak bermain untuk timnas ya. Ada yang paling parah tuh, ada pemain namanya Gutstein apa gitu. Dia itu pakai pasal 20, terus juga main di Liga 1 pun enggak gitu. Jadi secara kriteria teknisnya pun enggak terpenuhi ya. Karena kan Liga 1 ini level paling tinggi. Nah, dia tuh mainnya juga nggak di Liga 1 bayangin coba. Tapi pakai pasal 20 jadi main buat timnas enggak. Terus main juga bukan di level tertinggi. Nah, akhirnya waktu itu saya ngomong sama Pak Gatot, Pak ini harus ini Pak. Akhirnya iya, bahwa kepentingan negara itu diartikan memang untuk memperkuat timnas. Jadi dibutuhkan oleh si pelatih ya untuk memperkuat timnas. Nah, makanya setelah zamannya siapa? Ya zamannya Pak Erik lah ya. Pak Erik, Pak Iwan Bule sebetulnya kriteria ini oke, sesuai gitu ya. Jadi semua pemain yang dinaturalisasi itu udah harus pasti akan memperkuat timnas. Kalau yang dari Indonesia itu dari aturan FIFA-nya gitu ya. Nah, jadi pasal 20 ini sebenarnya udah oke nih, secara hukum nasional sudah oke ya. Tapi kan lagi-lagi nih. Nah, terus yang membuat dia itu berbeda kan. Jadi pemain ini kan karena keistimewaan. Kalau yang dua pasal sebelumnya kan ribet nih. Nah, ini dikasih gampang, dikasih mudah, berarti kan untuk membela timnas ya berarti harus jago banget dong. Ibaratnya kalau pemain lokal nggak bisa, nah lu bisa nih. Makanya ini bukan melanggar pasal atau ketentuan, tapi ini harapan-harapan ya. Jadi salah satu harapan dan logika teknisnya kan kalau orang-orang WNA ini ya, orang-orang berpaspor luar Indonesia ini dianggap lebih jago daripada pemain lokal yang ada adalah dia bisa bermain di Eropa, di liga-liga terbaik gitu. Harapannya seperti itu. Dari situ sebetulnya muncul perdebatan, wacana ya, termasuk di antara pelatih sebetulnya. Adalah pelatihnya saya yakin nggak mau disebutin nih. Jadi waktu siapa? Sandiwo sama Jordi Amat tuh pindah ke Asia Tenggara tuh. Jordi Amat Ke Malaysia ya. Malaysia. Itu kan ngomong, kok gimana dulu dia kan kita oke aja nggak ini karena dia main di Eropa ya. Di Belgia dia kasih Open. Makanya kalau misalkan main di Malaysia gitu kan, jadi perdebatan gitu. Tapi saya bilang itu tapi tidak melanggar undang-undang, Pak. Itu nggak melanggar undang-undang gitu ya. Jadi itu mah penafsiran, cuma di kalangan pelatih pasti penafsiran itu kan logis, masuk akal gitu ya. Nah, saya sekarang nanya, bener nggak yang menjadikan pemain-pemain ini istimewa ya? Ini sebelum dinaturalisasi ya. Harapan kita itu kan karena dia melakukan hal yang nggak bisa dilakukan oleh pemain lokal kita, yaitu bermain di Eropa gitu loh. Itu kan harapannya gitu. Jadi ada asumsi kalau misalkan kamu pemain bagus, pemain yang berbeda sama pemain lokal yang ada ya karena kamu mainnya di Inggris, mainnya di Belgia, di Belanda. Gitu sebetulnya di situ sih. Jadi kalau ada ucapan yang mengatakan, wah ini jangan pada jangankan ke Indonesia, sebenarnya main di Asia Tenggara pun jangan sebetulnya kan harapannya kan. Tapi kalau misalkan dibenturkan lagi dengan kenyataan nih, ternyata pemain yang dinaturalisasi ini usianya sudah lewat, sudah kalah saing. Cuma di Indonesia nih yang ada istilah pemain muda itu bertahun-tahun. Kalau di luar negeri mah enggak, kayak di Belanda gitu ya. Istilah pemain muda kayak Patrick Kluivert tuh dulu waktu dia nyetak gol ke gawang AC Milan tahun 95 tuh juara champion. Itu dia disematkan pemain muda itu cuma setahun itu aja. Berikutnya enggak, kalau di kita ada pemain tuh udah 3 tahun ya. Gua lihat pemain muda terus embel-embelnya. Nah, kalau di sana kan apalagi pemain kayak Tom Hee gitu ya. Itu kan ibaratnya kalau misalkan dia dipaksakan dapat klub pun ya pasti klubnya bukan klub elit ya, bukan Ajax, bukan Feyenoord. Udah gitu mungkin divisi 2-nya ya. Udah gitu juga belum tentu dimainkan juga gitu loh. Karena kan pemain yang muda selalu ada. Nah, dihadapkan dengan realita tentang menit bermain, terus kesulitan mendapatkan klub. Nah, itu kan akhirnya ada kan penurunan-penurunan dan pemakluman-pemakluman gitu. Nah, makanya sekarang itu harapannya adalah pemain yang masih muda, karirnya masih panjang, masih bisa berkembang, ya udahlah main di Eropa gitu. Walaupun ini juga saya kayaknya yang ngedengar kita juga banyak yang nggak tahu nih. Kalau ngomongin masalah duit, nih percaya ya, itu banyak cerita main di Indonesia ternyata duitnya lebih gede loh. Selama ini kita mungkin kalau standar kan mikirnya, main di luar negeri duitnya lebih gede. Enggak, tanya itu ke Tom Hee sama Eliano. Main di Persib itu lebih gede ya daripada tawaran yang ke
kemungkinan ya mereka dapat apa di itu Eropa. jadi salah satu alasan Ragnar sama Sandy Wolfsman di Persib kan? Bisa jadi itu ya. Apalagi kita kan bukan cuma ngomong tentang uang ya, tentang fasilitas, tentang popularitas itu ya. dia, benar. Usia-usia kayak gitu jujur aja nih di Eropa, tuh banyak yang di bawah mereka udah lagi naik-naiknya kan. Nggak ada lagi kali pemberitaan setiap hari kayak di sini gitu. Bener. Nah ini tadi kan udah juga bilang soal Ragnar Rathmangun. Kemarin pas perkenalan Ragnar itu ada kayak semacam kode nih, ada tulisan over, O dan R. Ini ada yang bilang itu adalah inisial dari Ole Romeni. Nah ini kalau Persib berhasil mendatangkan Ole Romeni, menurut Kang Eko gimana nih? Nah kembali ke konteks yang tadi ya, Ole ini bagus ya. Jadi walaupun dia nggak main di AC Milan, di Real Madrid tapi kalau kita lihat finishing dia itu berkelas lah, berkelas ya. Ole ya. Ini kan menjawab tentang striker kita yang susah masukin ya. Zamannya Ole finishing peluang dikit, kalau dia yang megang dapat kalau Ole gitu ya. Nah makanya kalau saya ya jujur ya, kemarin ketika dengar dia katanya dapat tawaran ya, udah sampai apa? Fortuna Sittard. Katanya sih udah tinggal peresmian nih. Kontrak 2 tahun sama opsi perpanjangan 1 tahun. Saya aminkan gitu. Jadi walaupun saya Boboto ini maksudnya gini nih teman-teman Boboto ya, kalau kita ngomongin sepak bola itu kita jangan cuma ngomong masalah ego, yang penting Persibnya jago, yang penting Persibnya diperkuat. Enggak, kita harus ngomongin kadang-kadang kepentingan lebih besar kan. Bisa aja Persibnya lebih jago, tapi juga untuk bangsa ini kepentingannya terjaga. Salah satunya adalah mendoakan biar Ole dapat klub yang bagus di Eropa dan sering main. Maksud saya gini, maksud saya kan saya juga kan kita nggak ngomongin dapat klub di Eropa tapi nggak main. Enggak, yang kita harapkan kan dapat klub di Eropa, menit bermain, dapat terus. Karena kan salah satu yang membedakan itu kan kalau mereka main di Eropa di liga terbaik kan jam terbang ya. Jam terbang, terus cara menghadapi tekanan pemain-pemain luar negeri gitu. Jadi kalau ada argumen tapi kan kembali ke dalam negeri juga membantu klub meningkatkan peringkat di Asia. Itu second opinion lah. Ini kembali ke harapan awal. Kenapa sih mereka dinaturalisasi? Jadi itu nggak ngomongin aturan FIFA, nggak ngomongin peringkat liga, itu ngomongin hukum nasional gitu. Undang-undang Kewarganegaraan pasal 20 gitu. Betul Kang. Ini selain Ole Romeni, kata OR nih merujuk ke gelandang klub Liga 2 Arab nih Kang. Namanya Oscar Rodriguez. Dia sekarang main di klub Liga 2 Arab namanya Al Diriyah. Kalau kita lihat statistiknya sih keren sih Kang. Maksudnya dia pernah main di Sevilla, Celta Vigo, Getafe, Leganes, dan juga bahkan di Madrid dia punya caps juga. Sekarang usia 28 tahun, dia musim lalu bersama Al Diriyah ini golin 9 dan 9 assist. Golin 7 dan 9 assist dari sekitar 28 pertandingan. Ini statistiknya lumayan Kang ya. Tapi melihat kebiasaan manajemen Persib nih datangin pemain Spanyol, ini opsi-opsi kayak gini terbuka nggak sih Kang? Ya iya ya, cuma kan, nah ini nggak tahu nih, karena ini kan sebetulnya kalau menentuin pemain ya, ini kan juga ngaruh sama selera pelatih ya. Kalau pelatih kemarin katanya masih ngambang, bahkan Persib lagi mendekati, saya dengar sih ada dua pelatih yang dekat. Tapi kemarin malah datang pilihannya Igor Tolik kan, 2 asisten, makin kuat nih dia bakalan jadi head coach-nya. Nah ini tergantung nih seleranya dia gimana ya. Cuma kalau selama ini, kalau tentang pemain Spanyol ya, pilihannya Huismia kan nggak pernah gagal. Kayak Del Pino itu kan sebenarnya dipinjamkan dulu tuh ya. Dipinjamkan ke Dan tetap bagus kan. Iya, tetap bagus juga pas kita tuh menuai gitu. Iya, betul. Jadi kalau misalkan masalah Spanyol saya nggak tahu ya, tapi kalau misalkan seleranya Tolic, Bojan Hodak dan dia milih pemain dari pecahan-pecahan Balkan, itu teruji lah. Kayak yang kemarin Bosnia itu udah bagus lah kayaknya. Iya kan negara-negara Balkan itu kan negara perang ya, dari mulai ngotot mentalnya kuat kan selama ini yang nganggap wah Bojan Hodak bercanda kan waktu itu juga kaget juga ketemu yang dia marah-marah lempar itu kayak gitulah Balkan itu Yugoslavia terus Kroasia ya Serbia ya kayak begitulah memang harus ada lah. Jadi saya pikir yang kita suka dari orang-orang Kroasia ya, Balkan di Persib itu kan begitu. Mereka tuh orang-orang yang keras, disiplin kan. Zaman dia muda itu kan ibaratnya kan pertaruhan tiap hari itu mati atau hidup kan. Tapi ketemu orang-orang Bandung nih, itu mereka banyak ketawa loh, benar. Gitu. Jadi kalau misalkan tentang pemain Spanyol ya aku sih nggak mikir bakalan deal yang gitu ya. Saya pikir seleranya Igor Tolik tetap dari Balkan, Eropa Timur gitu. Nah, ini kan juga ada satu rumor-rumor lagi yang panas nih soal salah satu pemain yang sebetulnya dari musim lalu tuh udah dikait-kaitkan sama Persib, tapi kemudian ada satu klub yang katanya sudah
menyatakan bahwa sebentar lagi akan gabung. Dan kebetulan kemarin Wahajumu bilang tanggal 10 Juli akan ada pengumuman baru. Nah, 10 ini banyak yang baca si pemain itu. Nah, apakah si pemain yang bernama Mariano Peralta itu cocok sama Persib nih? Nah, itu lagi-lagi kalau yang ngikutin konten saya kan saya kira udah Senin kemarin diumumin, makanya saya tuh kemarin udah ada konten, saya bikin 2 konten itu juga saya udah yakin banget ya. Yang saya kaget ini kan lagi-lagi ya teman-teman, kalau kita ngomongin si pemainnya kok nggak jadi, kenapa itu jangan-jangan bukan gara-gara pemainnya tapi gara-gara agent ya, gara-gara agen. Nah, tentang agen juga nih. Jadi gini, kalau di masa sekarang ini kan semua profesi kayaknya ya, itu kan makin ketat ya, harus sertifikasi, harus pelatihan apa. Tapi ada satu profesi yang makin longgar. Agen. Makanya kalau agen itu kalau misalkan dalam beberapa workshop saya ngobrol tuh, agen itu sekarang sebetulnya secara eksklusivitas nggak kayak dulu loh. Sekarang tuh sebetulnya perantara aja. Jadi kalau kamu punya kemampuan negosiasi yang bagus, komunikasi yang bagus, meyakinkan orang bisa, itu udah perantara. Nah, makanya yang agent ini saya nggak tahu masalahnya di mana. Kalau misalkan masalah duit ya, saya yakin nih yang deketin dia kan misalkan Persija, Persib. Ini tanpa mengecilkan Borneo ya, tanpa mengecilkan Borneo. Ini 2 klub ini, saya tuh tahu menawarkan tuh bukan lagi 2-3 kali lipat, di atas 5 kali lipat apa yang didapetin di Borneo. Peralta di Borneo. Jadi kalau masalah uang tuh udah aman, bukan udah masalah, clear. gitu. Ya, jadi Peralta juga udah pasti oke nih. Ya maksudnya kalau misalkan mau Persija duitnya sama-sama jauh dari yang Borneo itu. Betul. Cuma kan ngomongin fasilitas, sama mungkin kans dia nih untuk etalase di Asia ya. Itu kan Persib yang punya ya. Itu jadi daya tarik lah. Jadi saya kira gini, kalau misalkan ngomongin soal duit ya, apa yang dikasih Persija, Persib pasti bisa nyamain. Ya. Nah, tapi apa yang dikasih Persib sebagai plus-plusnya nih, tampil di Asia, lalu juga engagement tiada tara tiap hari, saya pikir cuma Persib. Nah, cuma masalahnya agennya ini ya, agennya kan agen rasional nih, dapat komisi dapat apa? Harusnya yang dia ambil yang Persib gitu aja. Gitu. Tapi nih Kang, kita tahu Peralta kan biasa main di posisi winger kiri, Kang, walaupun dia bisa juga sebagai false nine atau di winger kanan. Kita tahu kan di winger kiri Persib sebenarnya udah banyak nih, Kang. Ada Beckham, ada Sadil. Bahkan kemarin yang Jepang ya, yang Jepang juga itu bisa gelandang. Bisa juga, bisa tapi kiri. dia biasa gelandang sih, gelandang sentral. Terus juga ada Berguinho kadang-kadang main di kiri juga. Itu Orot Mangun ya? Orot Mangun sorry, juga, kan Orot Mangun juga bisa main di winger kiri, berarti kan numpuk nih, Kang, di winger kiri. Jika Peralta bener main ke Persib. Ini kira-kira yang terdepak siapa, Kang, kayak gini, Kang? Nah, sebenarnya pengertian numpuk itu kalau kita cuma main di Liga 1 doang. Ini kan ada beberapa ajang ya. 4, anggaplah yang paling ngotot kita 3 ya. Ini kan harus melimpah gitu. Jadi jangan yang harus dibuat pelatih nyaman itu ketika si pemain satu ini nggak bisa main, stoknya itu dia udah nggak usah lagi mengondisikan, nggak usah apa. Banyak banget ya yang membuktikan tim-tim besar di Eropa juga bahwa kejayaan itu diraih bukan sama starting 11 terbaik loh. Tapi penentunya itu adalah pengganti-pengganti yang sama bagusnya. Setara gitu. Yang setara, yang bagus gitu. Jadi istilah numpuk saya yakin sih pasti kepake aja gitu. Pasti kepake aja gitu. Ya cuma kan ini masalah selera. Sebetulnya kalau masalah teknis mah nggak ada masalah, saya pikir sebenarnya udah oke ya. Ini masalah selera aja, selera pelatih aja gitu. Tapi Kang Eko sendiri yakin Peralta ke Persib? Saya yakin. Dari minggu kemarin saya yakin. Saya yakin banget. Yang itu kan konten-konten teropong. Iya, neropong apa itu posisi saya yakin. Nah, tiba-tiba ini lagi-lagi nih, itu kan lagi-lagi saya mengakui nih kan. Tiba-tiba ini kan masalah tentang izin tinggal nih ya. Pindah domisili gitu kan. Saya cek belum ada kabar kan itu. Nah, makanya saya ini lagi. Cuma kan saya nggak mungkin ngomong, oh dari imigrasi belum ada. Nggak mungkin. Tapi saya minggu itu saya langsung ngomong kan, nggak ada minggu ini pergerakan dari si Peralta. Tapi bener kan kejadian kan. Minggu lalu emang belum ada peresmian Peralta kan. Nah, tapi gini, misalkan Peralta jadi, itu pasti sama manajemen akan disimpan terakhir dong. Terakhir. Kan pengenalannya kan harian nih, bukan bulanan. Peralta akan terakhir dong, kan klimaks dong. Orang yang paling banyak dibicarakan, yang paling banyak dinantikan, paling banyak lah di traffic ya, itu akan disimpan terakhir. Nanti perkenalan. Kalau jadi ya, tapi kayaknya jadi. Jadi nggak ada alasan buat nolak Persib apa sih? Beneran. Bener. Sama kayak pemain Jepang nih yang kemarin Gakuto Unotsuda. Itu kan dia datang ke Persib nih dengan CV yang lumayan oke lah sebetulnya. Nah, sejauh ini kan Persib kemarin pas lagi pengenalan juga ada konten-konten ini nih, pemain-pemain Jepang yang pernah di Persib. Menurut Kang Eko dengan riwayat pemain-pemain Jepang di Persib dia akan gimana nih? Terbaik ini ya, terbaik. Jadi gini nih, bedanya ya. Saya sama Kenji nggak terlalu interaksi ya. Bahkan sama Kenji itu sebenarnya kenangan buruk. Jadi saya tuh pertama kali kenalan sama Kenji, ya, bahkan minta foto, kenal juga nggak kenal banget, cuma minta foto itu ketika Persib bisnya di Molotov
tahun 2013 di KTK Chandra. Oh, pas main Jadi pas Jakarta mau berarti. masuk ke bis ya, foto sama Kenji tiba-tiba di Molotov. Tapi kalau untuk Satoshi Matsunaga, enggak, ini lagi-lagi bukan menghina, lagi-lagi bukan menghina. Satoshi Otomo itu adalah pemain Jepang yang nggak Jepang banget. Ini ada Percaya nggak? Filipina dia kan ya, kalau nggak salah deh. Iya, terlepas dari itu, percaya nggak dia itu nggak kuat AC? Bayangin coba Jepang nggak kuat AC. Jadi gini, akhirnya saya tahu kalau di Jepang itu kan kita bukan cuma bicara tentang Tokyo kan, bukan tentang kota-kota, ada juga yang pantai-pantainya itu. Iya, benar. Pinggir-pinggiran. Satoshi itu makanya sering bercanda nih, enggak ini bercanda nih, lagi-lagi bukan menghina, ini bercanda gitu ya. Jadi ada yang ngomong ini kalau Jepang ya, kalau di kita itu, oh ini Satoshi mah orang Pamengpeukna. Apa tuh, Bang? Pamengpeuk itu Garut. Garut. Jadi bukan orang Bandungnya gitu loh. Kalau kita ngomongin Jawa Barat, ini bukan orang Bandungnya, ini orang apa? Orang pinggirannya gitu ya. Itu guyonan teman-teman ya. Jadi Satoshi itu, lihat aja dari mulai tongkrongan apa, nah, beda. Yang paling keren menurut saya selama bergaul ya, Matsunaga. Nah, dia itu pernah tuh waktu itu kalau misalkan saya ngomongnya yang agak-agak apa topik-topik yang enggak yang cowok banget lah, cowok gimana sih gitu kan. Udah nyambung tuh. Ketawa-ketawa terus ngomongin yang lagi tren di Jepang, apa dia nyambung tuh. Matsunaga soalnya nyambung ya. Permainan pun lebih kreatif, lebih apa namanya tuh? Eksplorasi daya jelajahnya. Pokoknya secara popularitas saya pikir Matsunaga Shohei ya, yang salah satu pemain Jepang yang paling populer. Tapi dia itu kan ke Indonesia memang membangun popularitas kan. Dia itu dari nol membangun lah. Gitu. Dia makanya jadi bagus di Indonesia, pemain Jepang yang sukses lah. Nah kalau yang baru ini dia udah bagus gitu, udah punya nama gitu loh ya. Jadi dia itu kan main dari J-League ya, dari J-League terus ke Liga Thailand dan bagus gitu. Nah ini satu hal nih teman-teman, saya nggak tahu nih, harusnya sih teman-teman udah pada tahu juga ya. Jadi saya tuh pernah tahun 2019, saya ngomong kenapa harusnya udah pada tahu karena mengamati pergerakan pemain ke J-League ya. Waktu tahun 2019 saya itu nyaris jadi agen untuk pemain-pemain Indonesia yang akan ke J-League. Jadi saya itu ketemu sama orang JFA-nya ya. JFA sama ketemu sama orang J-League-nya ya. Nah, mereka itu ngomong seperti ini. Saya kan cerita tentang Indonesia kan, banyak bakat, talenta apa. Jadi Mr. Eko, jadi kalau misalkan kamu ngomongin pemain-pemain itu di negeri kamu bagus apa, tetap tidak akan pernah kami lihat sebelum mereka main di Liga Thailand. Ya, jadi Jepang, klub-klub Jepang sama otoritas sepak bola Jepang itu hanya menganggap Liga Thailand di mata mereka itu yang punya potensi. Jadi kalau mau punya batu lompatan ke mana? Ke J-League, itu harus main dulu di Liga Thailand. Sekalipun itu Liga 2, sekalipun Liga 2-nya Thailand. Liga 2 Thailand. Kan ada Yanto Basna ya, ingat nggak? Iya, Yanto Basna. Nah, sekalipun itu malah akan lebih dilihat daripada Liga 1-nya. Ini menyakitkan memang ya, daripada Liga 1-nya Indonesia. Lebih baik ada peluang itu kalau mau ke J-League ya. Itu adalah di Liga 2-nya Thailand gitu. Nah, ketika menyebut ini pasti netizen ada, Pratama itu kan persoalan lain, itu kan ada masalah promosi, ada masalah ingin mendapatkan engagement dari publik Indonesia. Tapi kalau misalkan secara ini sistem mereka hanya melihat Liga Thailand gitu. Nah waktu itu tahun 2019 itu kenapa nggak jadi? Gagal kaya nih karena COVID. Jadi saya udah ngomongin teman saya kan, dia tuh penyalur tenaga kerja yang mengasuh lansia, ada istilahnya lupa lagi tuh, caregiver. Itu caregiver ya, kayak hospitality gitu ya. Nah, ternyata ada kolom gitu tentang tenaga-tenaga yang lebih punya teknik keunggulan, harus pelatihan itu ada kayak di sepak bola gitu, ada tuh. Tadi saya udah mau kayak gitu, udah menghubungi aturan mainnya ke imigrasian yang gimana, aturan main ke tenaga kerja udah dapat, udah connect, kena COVID gitu ya. Jadi waktu itu, jadi nih sekali nih tentang teman-teman, saya kan ingin membuka peluang rezeki buat teman-teman ya. Teman-teman yang bisa koneksiin pemain-pemain kita yang dianggap bagus ke Liga Thailand, itu percaya deh, ntar akan kebuka jalan untuk bisa main di J-League. Nah, lagi-lagi pemain Persib yang tadi itu kan dia main di J-League. Nah, karena Liga Thailand ini dianggap berkualitas, makanya pemain-pemain Liga Jepang yang mungkin umurnya udah di atas 30 itu masih bisa tetap terhormat karirnya ketika dia main di Liga Thailand. Nah, kalau di Liga Thailand dia bagus kepake, apalagi kalau saya lihat dia itu agak unik ya. Pemain Persib yang baru Jepang ini kan sebenarnya dari sini kan dari sekarang itu kan udah nggak ada sistem libero ya. Jadi dia tuh mirip gelandang bertahan ya. Nah, jadi dia tuh
kayak leader di belakang ya, yang bisa melihat semua mapping apa, tapi dia tuh maju ke depan kayak mirip gelandang bertahan gitu ya. Nah, itu saya pikir posisi semacam jangkar ini Persib memang perlu nih, apalagi berhadapan dengan tim-tim Asia dari negara lain ini perlu banget nih. Karena kita tahu juga musim lalu di posisi nomor 6 jadi salah satu iya, masalah di Persib Bandung Iya, kan. betul. Dan bukan gak mungkin yang si Gakpo Tunot sudah bisa jadi solusi. Iya. Nah, kalau dulu Kang Eko zaman rencana jadi agen. Ada siapa Kang pemain udah diproyeksiin buat main Papua ya, saya nggak tahu nih orangnya masih hidup kayaknya udah lama nggak ya. Jadi ada saya nggak ngomong agennya Yanto Basna, temannya Yanto Basna nih. Jadi waktu itu kita udah kelihatan nih pemain-pemain yang potensi ke Thailand. Tapi memang resikonya kan kita ngeluarin kos ya, buat ongkos, buat menampung apa. Kita udah oke waktu itu. Ya, gara-gara Covid aja waktu itu ya. Jadi kalau misalkan di Indonesia tetap yang disukai di Thailand itu mungkin ya, itu tetap pemain-pemain dari timur yang punya kemampuan fisik. Benar, termasuk Asnawi kan hitungan timur juga kan. Oh gitu ya, itu Orang benar berarti. Makassar kan, timur Berarti kan? iya berarti benar ya. Jadi mereka tuh ngomong yang Thailand tuh ngomong jadi masalah physically die hard. Iya, gitu. makanya Asnawi sampai sekarang masih kepake kan di Port FC. iya. Nggak cuma ditaruh sebagai engagement doang, tapi jadi starter mulu Kang. Bisa Ya jadi mungkin full back kanan kiri. mungkin itu ya, itu ngaruh. Jadi intinya percaya sama saya, Liga Thailand itu di mata J-League Jepang. itu cuma mereka doang yang dianggap gitu, yang dianggap. Jadi sorry to say katanya kalau misalkan mau jago gimana gitu, top score apa kalau misalkan belum main di Liga Thailand, itu nggak akan terpantau radar mereka lah gitu. Makanya nggak heran pemain-pemain Thailand kepake kan di Liga Jepang kan. Canatip Iya, Sompasin, Teraton kepake gitu ya. Burmatan. Terakhir siapa Pak? Supacok Saracat juga kan di tim-tim klub Liga 1 Jepang. Supanat Moenta ke ini. Iya, Supanat Moenta juga. Apa sih namanya? Omija. Omija, Nah ini RB, Red fenomena Bull. ini bisa kita kaitkan sama wacana tadi kita yang yang awal tentang pemain-pemain abroad ya. Oh, diaspora. Nih, tadi kita sudah memuji setinggi langit tentang J-League. Liga Jepang itu liga terbaik di dunia loh. Ini kita ngomongin bukan tentang kualitas mainnya doang ya, dari tentang pengemasan, dari mulai broadcast segala macam. Liga terbaik. Tapi kan ada kebijakan. Tahu nggak kebijakan yang mereka yang akan memperkuat timnas adalah mereka yang berkarir di luar. Justru kalau misalkan kamu main di J-League, kecil peluangnya. peluangnya kecil gitu. Malah nggak akan dipanggil kali. Bayangin ada Jepang dengan liga terbaiknya, dengan J-League-nya justru punya kebijakan bahwa mereka yang masih main di J-League nggak akan pernah punya kesempatan buat main timnas. Paling di timnas Jepang di Piala Dunia 2006 hitung jari kan. Iya, makanya jadi dari Jepang aja untuk meningkatkan kualitas. Nah ini coba deh teman-teman ini dipikir apa? Karena tadi pagi saya melihat hujatan ke Maman Abdurrahman sama Bambang Pamungkas. Saya nggak tahu mereka ini mengatakan benar apa nggak, karena kan di medsos bisa digoreng ya. Iya, tapi intinya gini, ada statement ya. Menurut versi medsos, Bambang sama Maman ini menyayangkan kalau pemain-pemain yang sudah di luar negeri justru bermain di Liga 1. Itu benar. Kalau misalkan Maman sama Bambang mengatakan seperti itu, maka saya sebagai bobotoh mengatakan udah benar ucapan mereka itu. Walaupun nanti akan dikonter lagi sama tentang menit bermain dan sebagainya, itu hal berbeda. Karena kalau misalkan kita ngomongin realita menit bermain apa, memang harus main. Makanya saya setuju lagi dengan statementnya Coach Rahmat Darmawan ya. Coach Yardi kan mengatakan lebih baik main di Liga 1 tapi main terus daripada di luar negeri. Nah itu juga benar. Tapi kan yang kita omongin kan konsep idealnya itu adalah main di luar negeri, berkembang dan bermain terus gitu loh. Jadi gitu. Ini selain tadi pemain Jepang di Persib saat ini kan juga masih ada Andrew Jung, Kang. Ini Andrew Jung kita tahu. Katanya ke Vietnam jadi nggak itu per hari? dia. Saya mau nanya kan per hari ini ke Hanoi FC kan? Udah nih. Udah resmi. Saya buka nih teman-teman dia yang di Prancis sudah coba, ngomong. Tapi saya nggak tahu ya, lagi-lagi agen loh teman-teman. Kadang-kadang kalau mau nentuin mau nentuin. Oh ini ada sinyal nggak sih di sini MNC nih? Kurang. Nih kalau misalkan. Pokoknya hari ini diresmiin Kang ke Hanoi FC Kang ya. Nih. Tuh. Ini orang Perancis asli nih. Ngomong ke saya, Andrew is leaving, dia pergi ke Vietnam. Iya, Kak. Ya. Ini yang ngomong, ini orang Perancis nih, temannya Andrew nih ya. Iya. Ke ini kan berarti ke orang Perancis. ke Hanoi FC kan? Ya mungkin, pokoknya saya nggak nanya juga. Berarti ke Hanoi FC, berarti kan Persib kehilangan striker asing nih Kang lagi. Kan setelah kepergian Andrew Jung, berarti otomatis Persib harus nyari striker baru nih Kang. Nah selain Andrew Jung, kira-kira siapa lagi Kang yang turun Kang? Yang pemain asing lah. Yang jelas nih, sorry tuh saya lagi-lagi ya. Saya tuh suka sama Ramon ya. Karena kan faktor entertainnya banyak ya. Cuma kalau misalkan kita mau ngomongin serius nih, daya gedor atau apa ya, nggak bisa lah Ramon ya. Jadi saya nggak tahu, saya juga nggak konfirmasi nih tentang baliknya Ciro dan lain sebagainya. Cuma kalau misalkan tadi tentang siapa?
Andre enggak, iya Pak, sama Peralta itu ya. Peralta. Itu kan tren sekarang itu kan satu pemain tuh harus bisa 2 posisi lah ya. Pemain itu harus minimal bisa 2 posisi, 3 posisi ya. Nah, tetap kalau misalkan bisa bener Ciro lah, udahlah lengkap itu. Betul. Ciro ini kan tipikal pemain yang nggak egois juga loh. Tapi usia nggak masalah kan? 30 jutaan ya? 37. Iya, makanya saya pikir mungkin selain Ciro ya, mungkin nanti ada lah siapa yang lebih dipersiapkan. Cuma kalau Ciro ada itu kepake, minimal nih masalah tentang rotasi ya. Oke lah Ciro mungkin agak kedodoran kalau di ACL misalkan ya. Tapi kalau buat Liga Indonesia, masih gacor. masih banget ya. Itu kan tipikal finisher tapi juga bisa ngasih bola ya. Ciro terhadap DDS itu mengingatkan saya kepada Ortiz terhadap Deporas. Gitu. Jadi kayak gitulah. Jadi saya pikir Ciro DDS, mungkin DDS-nya enggak ya, tapi kan kemarin Ciro itu enggak tahu dia gimmick, jangan-jangan dia punya FB Pro lagi nih Ciro nih. Nah, gitu kan. Yang latihan itu kan. Iya, bikin gimmick terus. Jadi kalau kata Boboto, wajar Ciro latihan di situ kan punya rumah di Bandung kan. Iya, gitu. makanya jangan-jangan cuma gimmick. Walaupun sebetulnya kalau misalkan kita berpikir cara pikir konsorsium ya, tentang peremajaan, regenerasi kan itu jadi bertolak belakang sebetulnya ya. Betul. Jadi bisa jadi gimmick beneran tuh dari Ciro kan dia tahu loh mentalitas Bobotoh, sayang sama dia apa. Ya tapi intinya kalau misalkan dikatakan kalau Ciro nggak dapat gimana kok? Ya bisa jadi satu pemain lagi mungkin kita belum tahu ya, bisa jadi asing yang bener-bener asing kita belum lihat. Iya, belum tahu. Nah, berarti kalau Kang Eko Tapi gimana? kebutuhan di depan jelas Menurut masih. pemain asing Persib yang kira-kira bakal hengkang ada lagi nggak? Kalau aku pikir Ramon sama Jung ini udah, kalau misalkan ya, kalau kita bener-bener pingin ngomong tentang striker Berarti yang Ramon sama Jung kan ya? ini kita nyadar nggak sih ya, Persib walaupun juara nih, itu daya gedornya kan lemah. Di bawah Persija, di bawah Borneo. Persib tuh sering banget ya, menang 1-0, itu gol corner yang ngegolinnya itu Barba. Udah gitu Julio Cesar bareng PSM Matekardi. Jadi sering banget loh Persib seperti itu gitu. Jadi maksudnya ya kemenangan is kemenangan, cuma cara menangnya gimana saya pikir juga harus dievaluasi gitu ya. Walaupun juara. Nah, ini kan walaupun juara juga Persib membuat sebuah gebrakan yang sebetulnya agak disayangkan sama Bobot. Mengganti Boyan Hodak mundur, digantikan Igor Tolis. Kang Eko nih melihat Igor Tolis ini seperti apa nih? Iya, saya itu adalah orang pertama yang ini saya itu kan orangnya pesimis dalam hidup ya. Dan selalu suujon gitu. Ya, jadi di saat yang lain dinabobokan ya. Dinabobokan dengan narasi bahwa ini adalah benang merahnya Hujan. Enggak, saya bilang tuh ini untuk meredam. Saya dari awal tahu ini untuk menggantikan. Saya sering mengasosiasikan seperti ini. Ini enggak apa-apa ya. Jadi Hujan ini kan ini Alphard nih, saya bilang Tolik ini Grand Max. Lalu dari Alphard diganti Grand Max kan ngeri amat. Minimal kita transisinya ke inilah, ke Foxy gitu ya, Serena dulu atau apa gitu ya. Nah, makanya itu saya bilang tuh ya, jadi selevel pelatih kepala tuh nggak bisa diambil caretaker kayak begitu gitu ya. Dulu ada yang membandingkan sama ini. Oh, tapi terbukti waktu lawan PSM Persija ya. PSM yang menang ya. Bojanya nggak menang itu kan kasuistis, kita kan nggak tahu ya latihan berminggu-minggunya seperti apa gitu. Jadi tetap buat saya itu untuk level Persib nih, ya nggak bisa Igor Tolik, nggak bisa gitu. Jadi yang kemarin itu saya lihat itu adalah Osmar Los itu tuh. Itu satu opsi bagus. Walaupun itu ya. ke Dewa tapi umurnya ya. Untuk meninabobokan Boboto kan ini kan tiba-tiba diputus Bojan Hodak ini, wah gimana nggak stres kan. Makanya diangkat ada benang merahnya, terus pakai jabatan Bojan Hodak masih di Persib, walaupun jabatan yang baru itu ya, yang shareholder apa gitu. Kalau kita lihat itu nggak terikat loh, misalkan tiba-tiba Bojan Hodak mau melatih Adiaksa gitu, nggak ada yang mencegah. Bisa pindah kapan aja ya, kan. Bisa ditawarin Menpora kan, nah, gitu kan kita nggak tahu loh, maksudnya. Jadi hal-hal seperti itu saya lihat kemarin memang cuma meninabokan Boboto lah ya, biar Boboto tuh kondusif nih, bahwa tenang. Persib yang juara 3 kali ini masih ada benang merahnya nih, masih ada ini. Cuma kalau misalkan dengan uang, dengan finansial mereka dapetin pelatih yang top, saya pikir akan diambil gitu. Ya, walaupun Igor Tolik ya itu mungkin pilihan paling logis saat ini ya, Igor Tolik gitu ya. Cuma kalau saya sih termasuk yang skeptis. Jadi kalau Kang Eko lebih milih Persib datengin pelatih yang lebih punya nama atau punya prestasi minimal di Asia lah,
ketimbang milih si Igor Tolis Iya, itu kan. jadi gini, ini lagi-lagi logika sepak bola modern sekarang ya. Ini kan kita ngomongin head coach ya. Kalau zaman dulu mungkin iya satu pelatih itu ngurusin fisik, ngurusin Iya. gizi, Betul. makanan, istirahat ya, kamu tidur harus sekian jam. Sekarang udah ada kan bagiannya, enggak. udah ada Dia cuma bagiannya. atasnya doang ya. Jadi tentang tentang fisik, tentang makanan, sama ada sekarang kan ada pelatih kiper, Iya. pelatih striker apa nah. Jadi level asisten itu nggak bisa saya pikir ya, belum saatnya serta-merta jadi head coach belum gitu. Nah, berarti Jadi harus mendampingi betul. lagi berapa kita tahun tahu lah. kan Bojan Odak bisa nguasain ruang ganti Kang ya. Kita lihat nggak ada lah isu-isu di zamannya Bojan Odak tuh yang friksi antar pemain, apal nggak ada karena Bojan Odak punya kemampuan Makanya, itu. Nah, gimana Kang soal Igor Tolis nih Kang? Iya makanya nih nggak lagi-lagi saya bisa salah ya. Cuma ini kan saya kan dari perspektif heure ya. Makanya saya sering bilang kan di medsos ini bukan Igor Tolik ini Igor Tocil saya bilang. Karena kecil. Jangan-jangan kalau dia marah-marah nanti malah diinjek sama siapa yang badannya begitu. Karena kewibawaannya kalau menurut saya masih belum dapat itu. Kalau Bojan Odak kan apa? Ya besar gitu kan. Nah, ini makanya saya ngomong ini bukan Igor, ini Igor Tocil ini gitu. Kok kata Kang Eko Bojan Toge katanya. Iya. Nah, betul. Bojan Toge. Bojan itu toge. Nah, ini tocil. Ini tocil. Tongkrongan ya taunya tuh. Tongkrongan, Jadi kalau benar, Bojan benar. tongkrongan gede, nah ini tongkrongan kecil. kecil. Benar. Gede posturnya. benar. Jadi nanti kalau misalkan Igor Tocil sampai draw atau kalah di laga pertama, saya udah nyiapin konten nanti. Nah, siap tuh. Udah Pantau diancam. Eko mau 69 apanya. Bener. Gimana kan, Pak? Nah, nih juga kan Persib datengin pelatih nih, Zlatko Runje sama namanya agak susah nih yang satu lagi. Carlo Reinholz. Nah, ini mereka kan sebelumnya punya CV yang agak bagus lah di klub-klub sebelumnya dan sekarang akan membantu Igor Tolis. Kang Eko melihat kedatangan dua ini akan seperti apa nih, Kang? Itu yang membuat saya tadi seketika berpikir jangan-jangan ini Persib belum dapat, akhirnya ngikutin aja nih maunya Igor Tolis. Karena itu yang tadi aku bilang tadi. Dengan tiba-tiba ada dua asisten pelatih masuk ya. Kroasia ya. Ya mungkin itulah saat ini pilihan paling logis ya. Cuma masalahnya gini loh. Chemistry itu kan begini. Kalau pemainnya sama mayoritas ya, ibaratnya nanti pelatihnya masih yang kemarin-kemarin asal tahu karakter apa masih bisa nyambung. Ini kan pemain juga ntar berbeda. Walaupun jauh lebih kuat ya materi, tapi kan berbeda juga gitu. Chemistry-nya belum tentu lagi harus dimulai lagi loh. Benar. Dari awal gitu. Saya nggak tahu apakah nanti kan ada TC ya. Jadi TC ini jangan dianggap remeh nih kalau untuk selevel Persib ya. Kalau saya ngikutin nih, saya pernah ngobrol beberapa kali sama manajer klub TC itu, mereka tuh sebetulnya bukan cuma ngomongin tentang refreshing atau apa enggak, tapi mereka tuh lagi nyiapin suatu skema di mana nanti tuh ada auto yang main tuh. Main auto kayak begini, main auto kayak gini gitu. Jadi saya pikir nanti ya TC ini jadi penentuan nih untuk klub yang baru saja mempertahankan gelar ketiga ya. Ini jadi penentuan. TC-nya bukan lagi kayak kemarin-kemarin mungkin ke luar negeri Thailand refreshing gitu. enggak, gitu. Tapi ini di sini kayaknya. Ya di sini nanti penentuan Tolic apakah bisa melebur, bisa dihormati, bisa ini seperti apa yang diharapkan Bobotoh kebanyakan ya. Apakah bisa itu di TC sekarang ini nanti? Kira-kira di mana Kang? Ada bocoran nggak Kang? Ya kalau saya sih harusnya ya ke luar negeri lagi lah ya. Luar negeri lagi. Mana kayak ke Dubai kayak kalau ada duit. Kan ada duit kan sebenarnya ke Dubai gitu. Jangan ke Thailand atau aduh. Jangan. Walaupun udah menghasilkan tahun lalu Kang. Maksudnya Thailand tahun lalu udah menghasilkan trofi. Iya, kan? iya. Ya tapi intinya jangan di dalam negeri lah ya. Jadi kan Nah, TC ini musim TC lalu itu kan Cywar juga gitu. betul kan. Cywar juga nunjukin bahwa secara finansial sehat gitu kan. Nah, Iya, benar. musim lalu kita tahu kan setelah laga Persib lawan Western City Wanderers, si Western Sydney itu bilang tahun depan giliran lu yang main ke sini. Boleh nah. Nah, Tuh, itu malah gimana nggak Kang? kepikiran. Ke Ya Australia, Kang? boleh. Ya kan? Boleh. Kita tahu karena Persib di ACL 2 lawannya kemungkinan lawan tim-tim Australia juga, Jepang, Korea yang mana tuh dingin gitu Kang. Jadi bisa jadi tempat adaptasi cuaca. Iya, gitu. bagus. Jadi hal-hal baru loh. TC itu kan refreshing, main gitu ya, refreshing sama itu apa? Yang penting kan chemistry ya. Jadi ada semacam apa kalau ada pelatih, salah satu pelatih itu ngomong tuh pelatih timnas itu. Jadi sebetulnya ada auto yang bisa jalan dan ketika Autopilot gitu. dipakai sama pemain manapun, cadangan atau apa itu berjalan itu yakin kalau ada klub dari awal seperti itu ya juara gitu. Kalau zaman dulu tuh ada istilahnya nih ini sering dipakai dalam logika yang agak awam ya. Ini klub-klub perserikatan. Dulu pernah dengar kan istilah musuh bebuyutan. Nah, kenapa disebut musuh bebuyutan? Karena setiap tahun itu
yang ketemu tuh pemain tuh itu aja gitu loh. Nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan kontrak, Ganti. ya transfer. Betul. Kayak sekarang kan satu tim bisa berubah drastis. Kalau dulu kan nggak kan kayak Persib PSMS tuh. 2 kali ketemu perserikatan final. Itu aja Pemain pemainnya. itu aja. Nah, makanya ada istilah nggak perlu ini, cukup ngobrol-ngobrol di ruang makan sambil bercanda itu udah latihan juga sebetulnya. Istilahnya karena pemainnya itu aja nggak berubah gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan kayak auto lah, udah punya skema auto tuh kayak gitu. Iya, betul. Nah, kalau hari ini kan tantangannya lebih besar karena skema auto itu harus dimainkan sama banyak pemain baru gitu loh. Betul, setuju. Ya, Persib kan musim depan main di 4 kompetisi nih, Kang. Itu tuh. Ada Super League, ada Piala Indonesia kalau jadi Asian Club Championship, dan juga ACL 2. Menurut Kang Eko, mana nih yang kira-kira harusnya jadi prioritas atau 4-4-nya aja juara? Ya kalau standar, jawaban standar ya. Ya mungkin 4 cuma enggak, ini saya jujur ya, dari kemarin saya pingin Persib tuh di Asia aja gitu. Levelnya dinaikin di Asia gitu. Kalau Liga 1 ya bukannya nggak pingin juara gitu. Liga 1 itu akan gampang kita juara kalau kita nanti tersingkir di ACL, udah pasti juara lagi. Kayak kemarin tuh ketika Persib tersingkir, wah ini tim ini udah terlalu bagus buat Liga 1 pasti juara gitu kan. Nah, jadi yang penting itu adalah di Asia. Asia ini kan etalase, etalase Persibnya nih. Gaungnya makin gede, udah gitu kan tentang sisi bisnis, plus yang paling rasional itu kan duitnya aja kan, tiap fase nambah ya, gede lumayan gitu ya. Gitu. Jadi saya pikir Asia, pamor, terus disiarin juga kayak teman saya tuh pernah tuh, dia tuh lagi nungguin di bandara internasional di Kornata. Dubai ya. Oh, Dubai. Oke. Ditayangin dong Persib dong. Oh iya. Wah. Lagi main di ACL. ACL Jadi etalase banget nih. Sedangkan kalau untuk Liga 1 ya, lagi-lagi gini, mungkin ini saya agak beda nih. Saya tahu nih, mungkin yang nontonnya kan bobotoh banget pada pingin Persib juara. Kalau saya tuh udah 19 tahun lihat Persib nggak juara ya tetap cinta gitu ya. Nggak ada masalah gitu. Makanya apalagi cuma keselang segini. Ini Persib 3 kali berjuara aja ini nggak akan bisa disamain sama klub manapun loh. 20 tahun percaya sama saya. Kayak 20 tahun ke depan gitu. Nggak akan cuma Persib. Nah, apalagi cuma keselang. Dan ingat ketika saya mengatakan fokus Asia, bukan berarti Liga 1 pasti lepas. Ya bisa aja dapat lagi gitu. Cuma effortnya itu udah di Asia aja lah. Sedangkan yang lain kan ada Piala Presiden, Piala itu ya biasa aja lah gitu. Cuma Piala Presiden kan hadiahnya gede banget ya ambil juga lah. Hadiahnya gede itu. Itu tuh ada turnamen paling sebentar, hadiahnya gede. Nah, ini bicara Piala Presiden, Kang. Ini baru aja drawing nih, Kang. Piala Presiden, bener. Jadi ada 8 tim tuh. Persib tergabung di grup A nih sama Persib Bandung, Persib, Arema, Tampinas Rovers, sama DPMM. Itu main di Bandung tuh, Kang. Nah, terus grup B-nya ada Persebaya, Persija, PSMS, sama Porto FC. Juara bertahan tuh Porto FC kan, main di Surabaya. Nah, ini tadi kata Kang Eko kan bilang ini menangin nih karena hadiahnya gede. Turnamen paling sebentar tapi hadiahnya berapa miliar gitu. Tahun lalu Persib kan kalah di fase gugur tuh. Di fase grup kan kalah saing sama Porto FC kalau nggak salah. Dan akhirnya dengan tersingkirnya Dini di Piala Presiden, akhirnya Persib bisa tes di Thailand kan. Nah, jadi kayak ada plus minus lah, dengan tersingkir lebih cepat, jadi mereka bisa bersiap untuk tampil di ajang yang resmi. Karena ini setelah Piala Presiden juga Persib kan langsung main di playoff ACL 2 tuh kan, Manila Tiger kan. Nah, ini Kang Eko gimana melihat ini? Iya, kalau kata saya sih ini rasional ya, lagi-lagi kan masalah duitnya gede ya. Dan tetap trofi is trofi, jadi ini harus diingat ya. Ada kan siapa pengamat yang sering ngomong piala ciki. Nah, di kita itu justru kita ini karena bangsa yang sering tertindas ya, susah dalam kehidupan kayaknya. Jadi kebanyakan masyarakat kita ini kan orang-orang yang kalah dalam kehidupan, jadi sering mengglorifikasi hal-hal kecil. Nah, makanya walaupun Piala Presiden ya, sebenarnya Piala Presiden juga kalau kata saya sih bergengsi ya, karena itu kan ngambil embel-embel orang nomor satu, hadiahnya juga gede. Jadi menurut saya ini bergengsi. Jadi kalau bisa diambil aja gitu. Diambil aja ya. Peluangnya juga gede kok Persib ini. Apalagi untuk uji coba pemain juga bagus gitu. Bagus. Ya. Masalahnya yang dicoba ini kan bukan pemain abal-abal, ini pemain bagus ya. Bagus semua dan bakal main tanggal 25 Juli ya. Peluang gede buat minimal sampai final lah ya. Sampai final tuh dan bisa kita lihat juga nih kesiapan Igor Tolic. Nah, Igor Tolic musim makanya baru, kan? Igor Tocil kita lihat nih. Tongkrongan kecil. Makanya kenapa suka pada marah-marah saya nggak ngerti. Sujon. Netizen itu bener. Jadi tongkrongan maksudnya. Tongkrongan kecil. Emang kan badannya agak kecil. Beda sama Bojan. Toge kan. Tongkrongan kan bisa diartikan ini posturnya. Iya. Tongkrongannya gede nih. Bener kayak gitu kan. Gitu. Nah, ini kan sudah
Kang Eko bisa dibilang tadi di awal dedengkot Bobotoh. Katanya Enggak nggak mau disebut juga. dedengkot. Tapi kan udah lama ngikuti Persib lah dari 90-an. Laga-laga mana sih Kang yang paling nempel di kepala Yang Kang? paling nempel Persib Persija di Gajayana Malang. 2009 Kang ya? Berapa sih tahun Iya, berapa? 2009 ya. 9 Pokoknya ya? Persib menang ya. Wah, golnya saja masih ingat tuh. Oh, Gol- dibantai gol- itu Persija Hah? 4-1 ya maksudnya? Enggak, 4-0 sih? 2-1. Oh, 2-1 ya? 2-1. 2-1, oke. Golnya Erlangga Sucipto, Oh, Erlangga terus Sucipto. Christian Gonzalez ya. Enggak, jadi itu adalah momen di mana kan permusuhan kedua supporter ini kan terjadi ya. Wah, saling hina, saling ejek. Udah mulai ada medsos tuh. Medsos udah mulai ada. Tiba-tiba ada peluang dipertemukan dong. Walaupun di tempat yang Netral ya? netral ya. Dan kedua supporter hadir gitu. Makanya itu salah satunya paling heroik gitu. Jadi itu akan terus diceritakan sampai berpuluh tahun ke depan saya bilang. Ternyata saya revisi beratus tahun ke depan kayaknya. Karena kemarin ketika saya ketemu sama beberapa orang, refleks masih pada ingat. Saya tuh pulang juga pakai mobil polisi loh. Oh iya. Saya tuh lupa karena saya dianggap memprovokasi. Pokoknya saya dia masuk polisi, tiba-tiba setelah ngomong, akhirnya bukan dibawa ke Polres, tapi sebagian dibawa. Terus saya jadi agak sedikit kacau setelah pertandingan ya, karena kan ada yang mau mendekati tuh. Masing-masing ada aja yang mau. Jadi kan Diakmania belah sana, Bobotoh belah sini. Ya, itu tiba-tiba di luar tuh nggak tahu kenapa berusaha mendekati. Tapi kan alhamdulillah nih polisi sigap ya di Malang, terima kasih. Pokoknya itu detik-detik itu masih pada ingat gitu. Dari mulai waktu kan itu kami tertahan sempat di Surabaya tuh. Di Surabaya tertahan ya, nggak bisa ke Malang. Tiba-tiba almarhum Ayi Betik ngomong, udah kita ke masa udah sampai Surabaya nggak jadi ke Malang. Tanggung lah gitu. Pokoknya luar biasa lah ya. Itu yang paling saya ingat. Berikutnya apa lagi ya? Ya kalau misalkan mau dirunut banyak gitu. Banyak, ya. Termasuk pertandingan ini yang Persib kalah, saya tuh termasuk orang mungkin yang paling paling biasa aja gitu. Melihat kekalahan Persib di Siliwangi karena terjadi berkali-kali. Makanya ketika menang 3-0 tuh pernah zamannya Christian Bekamenga. Itu juga keren banget. Ya, jadi sebelum-sebelumnya tuh kalah lagi, Persib kalah, tapi pas zamannya Arcan Yuri itu ya, kita bisa menang 3-0. Gitu. Karamdani. Golnya bagus-bagus lagi gitu kan. Bekamenga, MBK Tapi kalau Persija. tapi kalau misalkan disuruh milih satu, ini dalam artian yang ini kan yang ikonik lah. yang ikonik. Oh, kalau yang ikonik ada Surabaya. lagi dong. Bukan. Oh. Nah, jadi pertandingannya mungkin bukan pertandingan istimewa ya. Pertandingannya biasa, ini di ajang Copa. Di ajang Copa. Lawannya siapa nih? Lawannya Persires Rengat. Pernah dengar nggak Rengat? Pernah. Rengat itu 4 jam dari Pekanbaru. Oke. Jadi Rengat itu kota kecil ya. Ini di ajang Copa ya. Levelnya juga dulu di bawah Persib dua tingkat. Dua tingkat jauh. Jadi Rengat ini udah tempatnya jauh ya. Waktu itu saya terkesan karena kayaknya dari Bandung cuma saya doang yang nonton. Jalan gitu. Yang jalan nggak Bobotoh, yang lain mungkin ada tapi dari Pekanbaru, dari Orang Sumatera. Bandung yang tinggal di sana lah gitu. Selain saya, anggaplah ada 10 orang mungkin ya, kami itu ketemu 10 orang. Nah, di Rengat ini, bayangin coba, saya nggak tahu sekarang mungkin lebih maju ya, mall nggak ada. Udah gitu, hiburannya tuh, karena mainnya kan kalau nggak salah Minggu, ini malam mingguan nih. Hiburannya itu cuma di pasar, ada terpal gitu ya, makan apa namanya, durian sama kopi, itu hiburannya, muda-mudinya. Ya, hiburannya itu, saya waktu itu mikir, aduh, ini gimana, apalagi ya pertandingan besok kayaknya garing gitu. Waduh, itu enggak dong. Itu kayak Tarkam itu, jadi pemainnya itu sampai susah gerak kalau ngambil bola buat tembak ke dalam. Itu pemain pokoknya lapangannya full, tapi yang lucu adalah ketika habis pertandingan yang dikejar itu bukan pemain-pemain Persib saat itu ya. Dulu kan ada Zainal Arif, Erlangga Sucipto. Jadi bukan mereka yang dikejar. Ngejar Robi Darwis, Yusuf Bahtiar. Karena ternyata setelah saya ngobrol-ngobrol itu, mereka ini adalah orang-orang Sunda. Ya ketika Persib kan, ketika mereka masih muda tuh, Persib jaya-jayanya zaman-zaman ini. Zaman Robi Darwis, Yusuf Bahtiar, ya, Adeng Hudaya. Nah tiba-tiba mereka harus merantau mungkin ya, jalanan hidup ya, jalan hidup. Nah, jadi mereka itu di otak mereka nggak kayak sekarang ada medsos, dulu mah nggak ada. Jadi mereka taunya di otak mereka itu ya pemain-pemain yang masa kecil mereka mereka jagoan mereka baru bisa ketemu puluhan tahun kemudian. Jadi saya ingat tuh, dulu kan asisten pelatih tuh Yusuf Bahtiar, Robi Darwis, bahkan mereka juga biasa aja kan, karena mereka bukan pemainnya. Itu yang paling repot, mereka malah dimintain tanda tangan, ada yang foto tapi bukan HP gini nih, foto-foto HP VGA Zaman wah dulu gila itu. VGA, Jadi yang kalau nggak salah yang sampai terlambat
dulu tuh hotelnya aja nggak ada hotel bagus loh, hotel melati gitu lah. Itu yang sampai terlambat masuk ke hotel tuh malah itu Robby Darwish Subahtiar, jadi asisten pelatihnya. Itu paling ikonik tuh, main di Rengat. Dan yang paling luar biasa adalah Rengat diperkuat sama pemain Persib yang angkat piala tahun 95 Liga Dunhill itu. Siapa, Kang? Ya di Mulyadi. Oh ya di Mulyadi. Jadi kan itu tuh, makanya levelnya angkatan dia kan harusnya jadi asisten pelatih tuh. Jadi pelatih lah. Dia masih main. Kayak misalkan kan Robby Darwish si Subahtiar ya di Mulyadi kan main waktu di final itu. Maksudnya Liga Indonesia 1 tuh mereka bawa Persib juara. Iya, betul. Cuma bedanya yang lain udah pada jadi pelatih, ya di Mulyadi masih main. Masih main. Membela Persiras Rengat. Ya di Mulyadi. Makanya itu ajang-ajang kayak Kopaji Samsu, sekarang kan namanya League Cup ya. Itu jadi ajang yang menarik karena mempertemukan tim kasta teratas sama Iya. kalau di League Cup, Ceritanya banyak. League Cup sekarang cuma sampai divisi 2 ya. Sampai di Liga 2 kan. Jadi makanya kurang seru. Emang lebih seru lagi tuh kalau ngelibatin tim Liga 2-nya lagi. Dan sepanjang saya nonton Persib ya, walaupun di tempat-tempat terpencil, nggak ada bobotoh. Ada yang mana? Ada. Nah ini ada yang menarik lagi nih. 3 match ya. Tadi yang lawan Persija, terus yang di Rengat, sama ini di Bontang. Udah pernah cerita belum waktu di Bontang? Belum. Jadi Bontang ini kan BUMN ya. Mereka juga punya klub PKT kan. PKT Bontang. Jadi klub perusahaan. Jadi logikanya gini. Setiap kali PKT Bontang ya pasti didukung dong sama seisi komplek perusahaan itu. Kan mereka tuh komplek. Jadi stadion namanya Mula Warman ya. Ya. Tapi ya selalu ada satu kejadian tiap musim tuh unik. Kenapa tuh kan? Jadi setiap kali PKT menjamu Persib, itu stadion terbelah. Jadi yang ngedukung PKT itu cuma keluarga pemain katanya. Sisanya. Ternyata di karyawannya itu kebanyakan orang Sunda. Oh, Pak. Saya tuh pas lihat kan ada name tag tuh. Kan kebanyakan mereka tuh pulang kerja langsung mereka stadion. Namanya tuh Dadang, ada Yayat dan kayak gitu-gitu. Pokoknya orang-orang Sunda aja gitu. Jadi ternyata perantauan. Di situ tuh banyak banget orang Sunda, termasuk pejabat-pejabatnya ya. Nah, itu saya tuh diceritain, ini cuma lawan Persib aja ini Kang Eko katanya. Jadi setiap kali lawan Persib, ini stadion ini terbelah. Dan kalau misalkan mau dibelah bener-bener, pasti yang lebih banyak Persib. Jadi yang ngedukung PKT itu cuma keluarga pemain aja. Bisa kayak begitu, bayangin coba. Jadi main di kandang sendiri, tapi orang-orang pada ngedukung Persib. Dan kalau misalkan kita perhatikan rekaman pertandingan, memang iya. Tiap Persib nyerang, wow. Kalau PKT ya ada yang teriak cuma kelugangan pemain. Lebih sedikit gitu. Ini paling terakhir kan. Berapa sekarang? Di mana PKT? Oh, sekarang udah ada. Sekarang jadi Bontang FC namanya. Udah ganti nama. Gitulah. Kang, ini paling terakhir Kang. Ini kan Kang Eko udah puluhan tahun dukung Persib Kang ya. Arti Persib Bandung bagi Kang Eko apa Kang? Kalau buat saya tuh, jadi Persib ini gimana ya? Jadi kalau saya tuh ini secara serius, kali-kali serius jawabnya. Menurut saya ini Persib ini udah jadi gerakan budaya loh ya. Jadi lebih dari sekedar organisasi olahraga gitu. Jadi kalau kan banyak tuh klub itu besar karena trofi, ya, karena gelar ya. Kayak misalkan Manchester City kan dulu siapa yang tahu kan tiba-tiba setelah datang investor juara gitu kan. Betul. Ada juga klub-klub yang besar karena uang ya. Ya Real Madrid walaupun nggak juara tapi kan dia jadi perhatian terus gara-gara Los Galacticos apa. Nah, kalau Persib ini dia itu besar ya, itu karena ikatan emosional antara pendukungnya gitu loh. Jadi Persib itu bukan cuma diceritakan ketika di stadion saat bermain kan. Dia itu diceritakan walaupun lagi nggak bermain ya di warung kopi, obrolan tukang beca, di kampus ya para profesor berdebat masalah Persib. Saya pikir cuma cuma Persib yang bisa begitu ya. Jadi dulu tuh ada profesor fakultas hukum, fakultas ekonomi, sama dulu tuh dari pertanian tuh. Tentang Persib. Jadi debat di kampus ya, dalam keseharian, terus juga di tempat-tempat konser-konser musik. Bayangin coba. Saya baru kemarin ketemu tuh sama drummernya Coil, Kang Leon ya. Yang ngobrolin Persib juga cuma. Terus zaman dulu artis-artis ya, artis-artis zaman dulu itu ya ke Persib juga. Jadi makanya Persib itu kalau buat saya itu udah keseharian banget lah. Bukan cuma buat saya gitu. Karena kalau buat saya sendiri Persib itu udah memberikan segalanya gitu. Udah apa sih yang bukan trofi ya. Kan saya udah bilang 19 tahun Persib nggak juara juga ya nggak apa-apa buat saya gitu. Jadi Persib udah memberikan spirit hidup ya, terus keseharian, kesenangan buat saya gitu. Dalam konteks duniawi mungkin saya nggak ngomong segalanya ya, cuma dalam konteks duniawi ini kayaknya udah banyak hal gitu. Jadi Persib buat saya udah keseharian aja gitu. Sampai saya mati pun kayaknya
ya Persib masih akan ada lah dalam menjelang sakaratul maut kayaknya juga ya Persib alhamdulillah gitu. Makanya alhamdulillah itu jadi pendukung Persib ya. Saya jadi pendukung Persib alhamdulillah karena saya pernah bikin sedikit riset ya. Sekitar 3 bulan 4 bulan nanyain ke orang yang suka sepak bola. Ada yang di Lamongan, ada yang di Kediri. Oh, beda sama di Bandung mah beda, iya, bener ya. Jadi mau kamu suka sepak bola, terus militan tapi yang kamu dukung apa misalkan ya, ini, apa gitu. Kayak aneh gitu, terlalu mengada-ngada gitu. Tapi kalau di Persib kan ada, tadi saya udah bilang kan, kalau saya tuh nggak ada apa-apanya dibandingin bobotoh yang lain. Karena yang lain tuh ada loh, bikin ini tato di sini Persib. Makanya ketika 1933 mau berubah, repot dia kan, gimana ini? Jadi ada yang sampai ninggalin pekerjaan gitu ya. Jadi banyak banget hal-hal di luar nalar ya, yang orang lain lakukan. Kalau saya itu masih biasa aja sebetulnya. Tapi kalau buat saya pribadi ya Persib itu udah, saya pingin ngomong segalanya ya, cuma saya khawatir itu terlalu berlebihan buat ukuran kayak saya. Jadi Persib itu udah dalam keseharian udah sangat kebutuhan primer aja sih buat saya. Betul. Pokoknya ya Persib udah mendarah daging nih bagi Kang Eko. Oke, intinya terima kasih banyak Kang Eko udah join di podcast Locker Room hari ini. Nggak berasa kita udah ngobrol 1 jam ya. 1 jam. Terkait apapun, terkait Persib Bandung mulai dari bursa transfer, terus juga terkait kemungkinan strategi apa aja yang dilancarkan oleh Igor Tolic. Harapannya di musim baru Persib Bandung bisa mencapai performa yang lebih baik ya ketimbang di musim 2025-2026. Sekali lagi makasih banyak Kang Eko, Pak Arung, terima kasih banyak. Makasih banyak. Ya. Oke Zoners, sampai jumpa di podcast Locker Room selanjutnya.